Binance memulai transisi ke platform baru di Jepang, teman-teman. Maksudnya di exchange baru di Jepang. Welcome back everybody. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Ladies and gentlemen, selamat datang kembali di Crypto Daily Indonesia. Hari ini, di akhir pekan, di hari Minggu, kembali kami akan menyampaikan kepada Anda berita secara fundamental analisis apa yang terjadi di ruang kripto, dan saya melihat Bitcoinnya kembali menguat di atas 27.000 US dollar. Apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini, mungkin ini salah satu penyebab naiknya si Bitcoin, altcoin, sehingga terjadi pemompaan besar lagi, terjadi peningkatan market cap daripada si Bitcoinnya dan juga global market cap, teman-teman semua. Seperti apa yang saya tunjukkan, bahwa Binance memulai transisi ke platform baru di Jepang, maksudnya exchange kripto baru di Jepang. Langsung saya akan ulas bersumber dari Cointelegraph yang baru-baru ini menginformasikan kepada kita, dan ini juga diposting oleh CZ Binance di utas Twitternya tentang informasi kali ini. Makanya penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman semakin paham apa yang terjadi di industri di ruang cryptocurrency saat ini. Ada berita apa sih yang menarik? Maka dari itu teman-teman semua, pastikan diri Anda tonton video ini sampai selesai agar Anda semakin mengerti apa yang terjadi di ruang kripto. Binance memulai transisi ke platform baru di Jepang. Langkah ini mengikuti akuisisi pertukaran kripto yang diatur Sakura Exchange Bitcoin atau SEBC pada November tahun lalu di tahun 2022. Setelah 5 tahun keluar dari pasar Jepang, tentu teman-teman mungkin di antara Anda sudah mengetahui bahwa Binance itu keluar dari pasar Jepang sudah kurang lebih 5 tahun. Akibat daripada apa? Kurang lebih di tahun 2018 ya, karena kurangnya Binance ini mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang ini. Makanya kenapa keluar dari market Jepang. Tetapi saat ini akan memulai kembali transisinya di negara Jepang. Pertukaran kripto Binance telah memulai proses pembentukan anak perusahaan baru dan teregulasi penuh di negara tersebut. Langkah ini mengikuti akuisisi pertukaran kripto yang diatur Sakura Exchange Bitcoin. Nah, ini salah satu exchange kripto yang diatur di Jepang, yaitu Sakura Exchange Bitcoin atau biasa dikenal dengan SEBC pada November 2022 lalu. Sebagai bagian dari kesepakatan, SEBC akan menghentikan layanan saat ini pada 31 Mei dan dibuka kembali sebagai Binance Jepang dalam beberapa minggu mendatang. Pengguna platform global bursa di negara tersebut harus mendaftar dengan entitas baru. Migrasi akan tersedia setelah 1 Agustus 2023 dan akan menyertakan proses verifikasi identitas atau KYC, ini singkatan dari Know Your Customer, baru untuk memenuhi persyaratan lokal. Dana yang tersisa di bursa SEBC akan secara otomatis dikonversi ke yen Jepang dan ditransfer ke rekening bank pengguna mulai bulan Juni, ungkap Binance sebelumnya. Next, di masa depan kami berencana untuk terus memperkaya penawaran layanan kami di Jepang dan akan bekerja sama dengan regulator untuk menyediakan layanan turunan dengan cara yang sepenuhnya sesuai. Mungkin ya, menurut pribadi saya, menurut perspektif pribadi saya teman-teman, ini mungkin salah satu penyebab ya, kenapa si Bitcoinnya bisa kembali mengalami kenaikan, karena saya sering sampaikan kepada Anda, erat kaitannya Bitcoin itu, altcoin itu dengan spekulasi, berita-berita secara fundamental. Ini diposting oleh Binance, ini diinformasikan di utas Twitternya teman-teman semua tentang transisi ke platform baru di Jepang, si Binance ini. Di sisi lain, big news berikutnya yang tren dalam minggu-minggu belakangan ini, Beijing merilis kertas putih atau white paper untuk inovasi dan pengembangan Web3 mereka. Beijing telah merilis kertas putih atau white paper Web3 untuk mempromosikan pengembangan industri. Waktu rilis menarik. Menurut CEO Binance yang mencatat aturan kripto Hong Kong mulai berlaku minggu depan. Seperti apa yang juga diungkapkan oleh CZ, dia juga memposting tentang proposal yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong tentang regulasi yang akan berlangsung di bulan 6 nanti ini teman-teman. Beijing, ibu kota China,
dilaporkan merilis buku putih pagi ini bertujuan untuk mempromosikan inovasi dan pengembangan industri Web3. Dijuluki buku putih atau web paper inovasi dan pengembangan Web3 2023. Dokumen tersebut menyatakan bahwa teknologi Web3 adalah tren yang tak terhindarkan untuk pengembangan industri internet di masa depan ini menurut laporan dari outlet berita lokal The Paper. Komisi Sains dan Teknologi Kota Beijing juga dikenal sebagai Komisi Administratif Taman Sains Zhongguancun merilis kertas putih di forum Zhongguancun. Buku putih dilaporkan menyatakan bahwa Beijing bertujuan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan mempercepat terobosan teknologi untuk mempromosikan industri Web3 yang lagi boomingnya saat ini. Di sisi lain Amerika Serikat, China melihat Amerika Serikat tidak begitu jelas saat ini, belum mengeluarkan jelas aturan tentang kripto, tentang industri ini secara jelas menurut komunitas kripto teman-teman ya, tetapi menurut SEC aturan yang mereka keluarkan sudah jelas, tetapi menurut kita yang pro dengan kripto, menurut Coinbase dan lain sebagainya, mengatakan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat belum begitu jelas. Makanya kenapa banyak perusahaan-perusahaan kripto ya tidak berkantor di Amerika Serikat karena aturan yang tidak jelas di Amerika Serikat. Yang kemudian di sisi lain, ini salah satu project ya, mungkin di antara Anda sudah mengetahuinya, itu Bitker yang saya favoritkan teman-teman semua. Nah, baru-baru ini ya, ini salah satu inovasi daripada Bitker yaitu Bitker Venture. Nah, pendanaan kembali telah dilakukan oleh Bitker itu sendiri. Tim Bitker melakukan pendanaan kepada salah satu proyek yaitu thelens.com ya, melakukan investment strategik mereka sekitar 1,12 juta US dollar. Bukan hanya itu. Nah, di sini kita melihat dalam beberapa hari yang lalu ya, di tanggal 24 Mei, nah mereka juga kembali umumkan untuk menginvestasikan dana sebagian besar sekitar 2,1 juta US dollar di proyek Murati AI. Dan kalau kita melihat dalam postingan Bitker untuk laporan mingguan weekly report teman-teman semua dari tanggal 22 Mei ya, di tanggal 22 Mei maksud saya postingan ini. Nah, laporan mingguan di satu minggu yang lalu ya, sebelum tanggal 22 Mei ini. Nah, di situ mereka memperlihatkan kepada kita ya, strategi investment juga di proyek Vita Inno, kemudian partnership mereka lakukan juga di CoinVote, kemudian partnership lainnya ada juga di Bitverse, dan juga strategi investment lainnya di Symbiosis dan beberapa updatean lainnya. Ini saya pikir penting ya untuk tim Bitker melakukan laporan mingguan terus-menerus agar komunitas ya, para tentara Bitker ya, holder Bitker mengetahui apa yang terjadi dengan proyek ini ya. Laporan mingguan ini memang saya pikir cukup menarik ya. Mereka selalu melakukan laporan mingguan setiap minggunya teman-teman semua. Mungkin ya cukup sekian dulu informasi kali ini ya. Cukup menarik berita kali ini ya, datang dari Binance ya, memperluas teman-teman semua sayapnya di Jepang kembali, dan kemudian juga Beijing itu merilis white paper untuk inovasi dan pengembangan Web3 yang ada di China nantinya. Saya pikir teman-teman cukup sekian. Kita melihat global market cap saat ini, data dari CoinGecko dalam performa bullish ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin salah satu antaranya penyebabnya karena berita yang saya sampaikan ini. Nah, mengalami kenaikan 1,3% di atas 1,119 triliun US dollar, 1,19 triliun US dollar. Kemudian si Bitcoinnya duduk di harga 27.100-an US, Ethereum 1.800-an US ya. Rata-rata di sini kita melihat sedikit mengalami kenaikan ya, termaksud ada beberapa altcoin, Cardano 2% lebih, Solana ya lumayan tinggi 5% ke atas mengalami kenaikan, dan beberapa altcoin lainnya juga ikut mengalami kenaikan pada kesempatan kali ini di akhir pekan ini. Saya pikir cukup sekian kawan-kawan semua, dengan saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Jangan lupa ikuti kami di Twitter. See you, bye bye.